Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengklik video ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, dan jangan lupa bagikan video sebuah kisah misteri ke akun sosial media sahabat-sahabat semua. Untuk lebih akrab dengan saya, sahabat boleh follow akun Instagram pribadi saya di Rio.Wijaya91, dan untuk sahabat yang ingin berbagi cerita pengalaman misteri yang sahabat alami, boleh sahabat tuliskan cerita lalu kirimkan ke alamat email sebuah kisah misteri @gmail.com. Insya Allah kisah kiriman sahabat akan saya bawakan di video sebuah kisah misteri selanjutnya. Dan di video kali ini kembali satu kisah kiriman dari salah seorang sahabat akan saya bawakan. Sengaja kisah ini saya angkat atau saya pilih untuk saya sajikan di segmen akhir tahun, karena kisah ini cukup menarik dan banyak sekali pembelajaran yang patut kita ambil dari kisah yang dikirimkan oleh sahabat kita Ferry yang berada di Sumatera Selatan, Kota Palembang. Dalam kisah ini, Ferry menceritakan kejadian-kejadian yang di luar nalar yang terjadi, namun hal-hal yang dianggap di luar nalar ternyata itu adalah sebuah petanda kematian. Kisah yang dibagikan Ferry ini menceritakan 3 hari sebelum almarhum abangnya Ferry yang bernama Hasan meninggal dunia. 3 hari sebelum meninggal, Hasan sudah mengabarkan kepada seluruh anggota keluarga, terutama ibu dan bapak, kalau 3 hari mendatang Hasan tidak bakal bisa sama-sama ibu lagi. 3 hari mendatang akan meninggal dunia. Hasan sudah menentukan di mana lubang kuburnya. Hasan sudah pergi membeli kain putih, sudah menempa batu nisan dengan ukiran namanya, kapan Hasan lahir dan kapan Hasan meninggal dunia. Tertulis di batu nisan tersebut. 3 hari dari Hasan memesan batu nisan tersebut, itulah hari yang diyakini Hasan adalah hari kematiannya. Inilah sebuah kisah misteri, kisah nyata yang terjadi di Palembang, Sumatera Selatan. Penasaran? Selengkapnya kisah ini akan saya sajikan spesial untuk sahabat semua hanya di sebuah kisah misteri. Takdir adalah ketetapan yang datangnya dari Tuhan dan tak ada manusia bisa menghindarinya. Hal ini sesuai dengan keterangan dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 78 yang bunyinya, Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min 'indillah وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰذِهِ
Kisah ini dibagikan oleh sahabat kita Ferry yang ada di Sumatera Selatan, tepatnya di Kota Palembang. Di dalam kisah ini, sama-sama kita akan melihat kuasa Allah yang maha besar. Kuasa Allah yang telah menentukan takdir kematian bagi seseorang. Namun, seseorang yang ditakdirkan mati pada hari itu, seakan-akan beliau mengetahui takdir itu telah tertulis, takdir itu tak dapat dielakkan, takdir itu pasti dan tidak dapat diundur lagi. Takdir kematian yang dihadapinya bukan menjadi satu ketakutan dalam dirinya menjelang waktu yang telah ditetapkan. Bukan orang ini sebagai orang yang pandai dalam beragama, tidak. Boleh dikatakan ia hanya seorang pemuda biasa yang yakin dengan takdir yang telah ditentukan. Kematian bukan untuk ditakuti, kematian bukan untuk dihindari. Kematian pasti, kematian awal dari sebuah kehidupan yang sebenarnya. Inilah kisah tentang seorang pemuda yang bernama Hasan. Diceritakan, Ferry ini memiliki seorang abang yang bernama Hasan. Nah, ketika kejadian ini terjadi, itu di tahun 2010 silam, dari 6 adik-beradik Ferry bersaudara. Ini 4 sudah menikah dan mereka yang sudah menikah ini sudah tinggal mandiri, tinggal di rumah masing-masing. Tersisalah yang tinggal bersama ibu bapak di rumah ini Hasan dan Ferry karena mereka ini belum berkeluarga. Bahkan Ferry di tahun 2010 ini masih SMA kelas 2, sedangkan Hasan sudah setahun lulus dari SMA tapi belum menemukan pekerjaan yang cocok. Hasan masih kerjanya ini serabutan lah, tapi walaupun kerja serabutan penghasilannya tidak tetap, Hasan sama sekali tidak pernah membebani keluarga. Setelah Hasan lulus dari sekolah, selama lulus dari sekolah dia mencoba untuk mencukupi segala sesuatu kebutuhan dengan mandiri. Sampai di suatu hari, Hasan memberitahu kepada kedua orang tuanya, ngasih tahu juga dia sama si Ferry, kalau Hasan sekarang sudah dapat kerja tetap dan pekerjaan itu Hasan katakan inilah pekerjaan yang selama ini diinginkan sama si Hasan. Pekerjaan yang dikatakan Hasan ini adalah menjadi kernet atau menjadi kondektur sebuah bus lintas tujuan antar provinsi dari PO yang cukup besar yang ada di Sumatera Selatan. Tujuan trayek dari bus yang dikernetin sama si Hasan, tujuannya ini dari Palembang menuju ke Medan, Sumatera Utara. Perjalanan lintas yang cukup jauh melewati beberapa provinsi di Pulau Sumatera. Inilah pekerjaan yang kuinginkan selama ini. Selain dapat duit, aku dapat jalan-jalan. Hasan memang jiwanya ini bebas. Jiwanya ini penuh dengan rasa ingin tahu, penuh dengan pertualangan. Mendengar kalau anaknya sudah yakin dengan pekerjaan yang dipilih, kedua orang tuanya cuma dapat menasehati Hasan. Hati-hati dalam bekerja, nak. Pekerjaanmu ini menempuh perjalanan. Hasan memahami apa yang dimaksud oleh kedua orang tuanya. Hasan pun meminta restu dan Hasan pun memulai perjalanannya. Sebulan 2 bulan Hasan bekerja. Hasan sama sekali tidak pernah terlihat murung. Hasan sama sekali tidak pernah menceritakan sesuatu yang buruk terjadi. Hasan terlihat sangat nyaman dan menikmati perjalanannya. Dan di sini perlu diketahui sahabat-sahabat, kedekatan Hasan dengan Ferry ini sangat dekat sekali. Kalau di rumah Hasan waktu masih zaman SMA, Ferry ini masih SMP. Kalau di rumah Hasan sama si Ferry ini, dia tuh kayak anjing sama kucing gitu loh. Ya, kalau dekat maunya bergurau sampai berantem, tapi kalau jauh, misalnya kalau Ferry kemana, Hasan kemana, ndak ketemu sehari, mereka saling menanyakan satu sama lain. Mereka saling rindu. Ferry memiliki kedekatan emosional yang sangat besar sekali sama si Hasan, dan sebaliknya juga seperti itu. Sampai di satu hari, di mana pada hari itu, seluruh pihak keluarga, seluruh anggota keluarga, ini sama sekali tidak memiliki firasat, tidak memiliki kecurigaan lah. Ya, kalau akan ada terjadi satu hal dalam keluarga mereka. Cuman di sini Ferry saja yang berdetak batinnya kayak
ada yang janggal nih. Apa ya? Dia bilang. Jadi ketika Ferry menyadari sesuatu yang janggal itu terjadi, dia ngecek, ternyata sepatu kepunyaan Ferry ini tidak ada di rak penyimpanan sepatu. Malah terlihat sepatu yang biasa dikenakan sama si Hasan itu ada di sana. Ferry pun bertanya sama ibu dan bapaknya, "Bu, Pak, abang nggak berangkat hari ini?" "Sudah, abang kamu udah berangkat siang tadi." "Emang kenapa?" "Loh, kok itu sepatunya ada? Sepatuku kemana ya?" tanya Ferry. "Oh, ibu lupa bilang sama kamu sepulang kamu sekolah tadi." "Emangnya kenapa?" tanya Ferry. "Abangmu bilang, sampein ya Bu sama Ferry, sepatunya Ferry aku pinjem. Aku pengen pakai sepatunya dia. Sepatunya bagus masih, sedangkan sepatuku udah nggak enak lagi dipakai. Menjelang nanti aku gajian. Pas aku gajian nanti, aku beliin Ferry sepatu, aku juga mau beli sepatu baru. Nggak apa-apa ya," bilang Ferry, "jangan marah." Mendengar itu, ibu nggak dapat menegah abang kamu. Ibu kasihan juga, sepatunya udah kayak gitu, nggak nyaman lagi kayaknya dipakai sama abangmu. Yang mana kan abangmu ya di jalan sehari-hari butuhlah sepatu yang layak. Nggak apa-apa ya, puju ibunya si Ferry, biar Ferry ini nggak marah. Karena ibunya tahu sepatu yang dipakai sama si Hasan itu sepatu kesayangan Ferry. Ferry aja jarang pakai sepatu itu, saking kan sayangnya takut rusak sepatu itu. Nah, jujur di sini awalnya Ferry ini sempat dongkol, sempat menggerutu, dan sumpah serapah pun di sini terucap lah di batin Ferry. Ferry ingat betul apa-apa saja yang diucapkan Ferry, sumpah serapah yang dilepaskan Ferry untuk mengutuk abangnya yang telah menggunakan sepatu kesayangannya ini tanpa seizin Ferry. Dalam hati dia berkata, dasar si Hasan cuman alasan aja kayak gitu biar dikasihanin sama ibu. Awaslah, pakailah sepatuku. Celaka kamu nanti di jalan, mati nanti kamu di jalan. Lihat aja nanti, aku nggak ikhlas sepatuku kamu pakai. Sumpah serapah itu ndak sengaja terucap seperti itu, bukan dalam arti kata ya memang betul-betul mendoakan apa yang telah terucap tadi, sumpah serapah itu agar betul-betul terjadi. Ndak, itu cuman luapan emosi saja. Kan sudah dibilang tadi, mereka ini dekat sebenarnya, ada hubungan emosional yang besar, tapi ya kayak kucing dengan anjing kelakuannya. Jarang akur tapi saling sayang, saling kangen-kangenan kalau jauh. Nah, dari sumpah serapah yang terucap, ya itu sudah lepas dikatakan sama Ferry, dia nggak mikirin itu lagi. Yang dipikirin Ferry, kapan sepatuku tuh balik? Aku sayang sekali dengan sepatu itu, digantikan dengan sepatu baru pun aku nggak mau. Harapan Ferry cuman sepatunya itu balik dengan keadaan seperti dibawa sama si Hasan. Kalau Hasan mau mati, matilah sana. Ya, itu yang dipikirkan Ferry, dan tak terduga satu bayangan yang sangat jelas sekali tergambar di bayangan Ferry. Satu penglihatan yang bisa saya katakan mustahil bisa tergambar oleh Ferry atau orang-orang pada umumnya. Apa itu? Setelah sumpah serapah tadi terucap, sepatu yang dikenakan oleh Hasan, sepatu kepunyaan Ferry, sepatu kesayangannya ini seakan-akan memberikan gambaran perjalanan Hasan di waktu itu. Masuk nih Ferry ke kamarnya. Di benaknya di sini masih dongkol ya, masih kesal nih. Entah kenapa, tiba-tiba saja sekelibat yang ada di benaknya si Ferry tergambar dalam penglihatannya jelas. Itu ya aktivitas Hasan jalankan tugasnya menjadi seorang kernet. Terlihat Hasan sibuk bolak-balik ngurusin penumpang, ngurusin bagasi, naik lagi, turun lagi, parkirin mobil. Terlihat kalau sekarang Hasan tuh sedang istirahat di rumah makan. Bayangan dan penglihatan itu terlihat jelas sekali. Namun, dari apa yang dilihat dari bayangan yang tergambar, yang dilihat Ferry, raut wajah Hasan bukan ceria, raut wajah Hasan tak tampak seperti biasa ketika dia berangkat atau pulang kerja. Di situ, raut wajah Hasan penuh dengan kebimbangan dan kesedihan. Seakan-akan Hasan yang ada di bayangan atau di penglihatan Ferry ini tengah melihat
waktu-waktu terakhir atau masa-masa terakhir dalam perjalanan tersebut. Terlihat jelas sekali. Ferry bingung di sini. Kok aku malah kebayang abang? Udahlah, pergilah si Ferry ini main. Di tempat main pun juga sama. Ferry ini nggak boleh ngeblank atau nggak boleh kayak ngelamun sedikit aja. Kalau ngelamun sedikit, bayangan itu kembali masuk, menggambarkan aktivitas yang tengah dijalankan oleh Hasan. Dia menjalankan aktivitas tersebut, tapi wajahnya itu kayak nggak senang. Wajahnya itu kayak menyimpan sebuah kesedihan dalam perjalanan tersebut. Hal ini terus berlanjut sampai malam hari, sampai ketika tidur. Ferry ini bermimpi melihat aktivitas yang dilakukan oleh abangnya tergambar jelas, terlihat jelas seakan-akan Ferry ada di sana. Dan sehari perjalanan Hasan tergambar, hari kedua, hari ketiga, sampai di mana waktu Hasan pulang dan waktu Hasan bertemu langsung dengan Ferry, Hasan mengembalikan sepatu Ferry dalam keadaan seperti ketika sepatu itu dipakai oleh Hasan. Plus ditambah lagi, Hasan mengajak adiknya untuk mencari sepatu baru. Yuk dek, abang carikan kamu sepatu baru nih. Sepatu kamu udah kembaliin, makasih ya, enak pakai sepatu kamu. Yuk sekarang kita cari sepatu baru. Tapi Ferry pada saat itu menolak. Ya seakan-akan Ferry ini gengsi lah. Enggak lah, sepatuku ini lebih bagus. Dah, kamu simpen aja duit kamu. Kamu beli aja sepatu untuk kamu sendiri. Kamu beli keperluan untuk kamu sendiri. Biar kamu ndak make barang orang. Suka sekali kamu make barang orang. Sampai mati nanti kamu bakal make barang orang. Kalau kamu suka make barang orang seperti ini. Kembali kata-kata yang tak lazim diucapkan terucap oleh Ferry tanpa disengaja. Di sini Ferry mengatakan itu. Ini di depan ibu, di depan bapaknya. Hasan yang mendengar itu, mendengar ucapan Ferry sampai mati nanti. Kamu bakal make barang orang kalau kamu sering make barang orang seperti ini. Kalimat itu dicerna, kalimat itu didengar, dan kalimat itu direspon oleh Hasan dengan respon yang awalnya apa yang diucapkan Hasan ini dianggap Ferry, ibu bapaknya si Ferry, ibu bapaknya Hasan, ini cuman gurauan belaka. Hasan mengatakan seperti ini. Ya ndak lah dek, ndak mungkin lah aku mati pakai kain kafan punya kamu, aku mati numpang di lubang kuburan kamu, ndak mungkin juga. Batu nisanku terukir nama kamu, terukir juga nama aku. Kalau untuk itu, urusan itu sudah abang persiapkan, nanti abang beli. Kalimat itu diucapkan oleh Hasan dengan keseriusan, dengan nada yang lembut, namun dianggap orang yang mendengarnya cuman sekedar guyonan belaka. Dah, semua berlalu begitu saja. Ferry yang tidak mau diajak untuk beli sepatu, dah ditinggalin sama si Hasan. Hasan menyerahkan sejumlah uang untuk ibunya. Hasan sempat menanyakan kepada bapaknya, bapak mau beli apa? Nanti biar Hasan belikan. Tapi bapaknya mengatakan, dah, bapak tidak mau beli apa-apa. Dah, belanja aja lah keperluan kamu. Nah, di hari itu, si Hasan ini pergi ke pasar dia. Pergilah dia seorang diri, pulang-pulang dari pasar. Lagi-lagi, Hasan ini membuat orang yang ada di rumah terkejut sekaligus menganggap kamu ini bercanda atau serius. Kalau serius, apa maksud kamu? Karena yang dibeli Hasan di pasar, ini bukannya sepatu, bukan baju, bukan celana. Hasan membeli perlengkapan orang mati. Kain kafan dibeli sama si Hasan, minyak-minyak wangian dibeli sama si Hasan, lengkap dengan papan dako atau papan penutup kuburan. Kalau kami di Sumatera, biasanya papan dako itu dicari papan yang betul-betul berkualitas tinggi. Itu biasanya menggunakan papan kayu bulian. Dan itu biasanya memang diperjualbelikan di tempat-tempat perlengkapan untuk orang meninggal. Jadi kalau beli set atau satu set untuk orang meninggal ya lengkaplah semua. Nah, barang-barang itu yang dibeli sama si Hasan. Otomatis di malam itu, bapaknya Hasan, bapak Ferry, ibunya Ferry pun termasuk, di sini tercengang ketika Hasan membuka barang belanjaannya. Bapak ibunya bertanya sama Hasan, "San, untuk apa kamu beli kain putih?
papan dako, wewangian kayak gini. Untuk siapa? Kamu nyadang untuk siapa semua ini? Ya untuk aku lah, Pak. Untuk siapa lagi? Biar nanti aku ndak minjem punya orang. Biar aku nanti ndak minjem punya siapa-siapa. Kalau aku mati, aku udah punya setidaknya. Itu yang dikatakan oleh Hasan. Hei, kamu marah, ibunya Hasan. Umur masih sumur jagung, sudah ngomong kayak gitu. Ibu aja yang udah setengah abad lebih umur ibu, belum kepikiran untuk nyimpan barang seperti itu. Kalau kamu nyimpan sekarang barang-barang seperti itu, sama saja kamu mendoakan diri kamu cepat mati. Ndak, Bu, ndak kayak gitu. Ndak boleh juga ibu bilang kayak gitu. Hasan ndak mendoakan umur pendek untuk Hasan, ndak. Tapi Hasan cuman mengingat kalau 3 hari lagi Hasan akan kembali. 3 hari lagi waktu Hasan akan dijemput ajal, kematian. Mendengar itu, Ferry, ibu bapaknya, ini berteriak memarahi Hasan. Woi, kalau ngomong tuh jangan sembarangan. Kamu mabuk ya? Hasan dianggap mabuk pada malam itu. Di sini Hasan menegaskan dan menjelaskan, enggak, Hasan enggak mabuk. Hasan enggak mabuk-mabukan kok, Bu. Hasan sadar. Hasan ingat kapan Hasan lahir dan Hasan sudah melihat kapan Hasan akan kembali. Kapan Hasan akan dijemput? Hasan sudah melihat. 3 hari lagi, Bu. 3 hari lagi. Yang diucapkan Hasan ini bukan main-main. Dan kedua orang tuanya menganggap malam itu Hasan dalam keadaan mabuk. Hasan dalam keadaan pikiran yang tidak karuan. Apa yang diucapkannya itu hanya sekedar ucapan kosong. Apa yang dikatakannya itu bukan yang akan terjadi. Lantas di sini, apa yang terucap dan apa yang dikatakan Hasan pada malam itu? Lekas dikabarin Ferry ke abang-abang atau ke saudara-saudaranya yang lain, biar saudara-saudaranya yang lain ini tahu, biar saudara-saudaranya yang lain ini menasehatin Hasan jangan sampai ngomong kayak gitu, sampai-sampai membuat bapak ibu sedih. Tapi Ferry tidak sadar dia bahwa apa yang diucapkan Hasan ini ada kaitannya dengan apa yang belakangan ini dialami atau terjadi sama si Ferry. Ya, apa yang dirasakan Hasan, apa yang dialami Hasan, ini dapat dilihat sama Ferry dalam wajah penuh dengan kemurungan dan penuh dengan kesedihan. Ini ada kaitannya dengan ucapan Hasan di malam itu, belum disadari oleh Ferry. Nah, singkat cerita, Hasan mengatakan malam itu 3 hari lagi waktu kematianku akan tiba. Kita katakanlah di sini hari ketiga sebelum Hasan meninggal dunia. Saudara-saudaranya sudah kumpul. Saudara-saudaranya sudah ada di rumah tersebut. Saudara-saudaranya memanggil Hasan untuk menanyakan, apa maksud kamu, Dek? Kelengkapan orang mati sudah kamu siapkan? Kamu bilang sama ibu bapak, kamu tahu hari lahir kamu kapan? Kamu sudah sadar. Kematian akan datang menjemputmu itu kapan? 3 hari lagi. Maksudnya apa? Kamu ngomong apa? Hasan di sini tidak menjelaskan panjang lebar, dia cuma mengatakan, iya, 3 hari lagi. Ini hari ketiga menjelang hari yang kukatakan tadi. Aku sudah melihat. Kalian belum menyadari saja. Tanda-tanda kematian sudah ada dalam diriku. Hasan pergi meninggalkan keluarga tersebut. Hasan pergi entah kemana. Dicari ke sana ke sini, Hasan tidak ditemui. Hasan menghilang begitu saja, dicari ke tempat tongkrongannya, Hasan tidak ketemu. Dicari ke sana ke sini, tidak ketemu. Di tempat kerjaan, ditanya, Hasan kerja enggak? Enggak, belum berangkat. 3 hari lagi, Hasan baru berangkat. Seakan-akan hanya ingin menghindari pertanyaan-pertanyaan dari kakak-kakaknya, dari keluarganya, yang mana jawabannya cuma satu. 3 hari lagi, aku akan mati. Itu yang ditekankan oleh Hasan. Tapi semuanya masih menganggap, mabuk kali dia ini. Itu anggapan dari anggota keluarga. Masuklah di sini hari kedua menjelang hari yang dikatakan oleh Hasan.
Hasan pulang tidak tahu jam berapa di malam itu. Tiba-tiba saja pagi, Hasan sudah keluar dari kamarnya, masuk ke kamar mandi. Selepas Hasan mandi, keluarlah dari kamarnya, dia udah rapi, udah pakai baju rapi, diajak sarapan sama anggota keluarga yang sudah berkumpul nih. Hasan menolak. Hasan mengatakan, aku mau pergi, aku mau cari tanah kuburan. Kira-kira di samping Datuk bisa ndak ya kuburanku nanti? Apa yang diucapkan Hasan di sini membuat selera makan hilang di pagi yang cerah. Mereka tengah berkumpul, keluarga penuh nih. Tiba-tiba saja seakan-akan kayak kesambar geledek. Semuanya sunyi setelah Hasan mengatakan hal itu. Kalau dia mau ngecek tanah kuburan, mau lubang kuburannya di samping makam almarhum datuknya. Hasan lantas pergi meninggalkan keluarga tersebut. Nah, Ferry lah di sini. Ya, Ferry sama abangnya yang satu lagi ini ngikutin si Hasan. Bener nggak sih yang diucapin anak ini, atau cuman kayak ya nakut-nakutin aja kayak gitu? Ya, mau mencari perhatian aja kayak gitu. Diikutin ya secara diam-diam. Betul, langkah kaki Hasan menuju ke area pemakaman almarhum datuknya Hasan. Dan di samping makam almarhum datuknya Hasan, dari kejauhan ini dilihat Ferry, Hasan ini seakan-akan sedang kayak ngekar ya, kalau kami orang Jambi bilang tuh sedang ya, ngasih ancang-ancang lah ya, kayak ini. Oh, bisa nih kayaknya di sini. Soalnya space-nya cuma dikit, di sampingnya itu ada makam orang lain lagi. Nah, Hasan kayak ngotakin gitu ya. Oh, bisa nih di sini. Lantas Hasan meninggalkan tempat tersebut. Langkah Hasan menuju ke rumah salah satu tukang gali kubur yang biasa menggali lubang kuburan di area pemakaman itu. Dan ini jelas ya, dikatakan langsung sama si tukang gali kuburan. Hasan datang ke sana menyerahkan sejumlah uang sebagai upah gali kuburan. Hasan minta 2 hari lagi menjelang siang lubang kuburan harus sudah siap. Untuk siapa, Hasan? Untuk aku. Dikiranya si tukang kuburan ini Hasan nih ya kayak ngeguyon kayak gitu. Ya udah, nggak diambil pusing, duitnya diambil dan diiyakan. Pokoknya 2 hari lagi menjelang siang lubang kuburannya sudah ada. Iya, kata si tukang gali kuburan. Dah, Hasan pergi. Nah, setelah Hasan pergilah, Ferry dengan abangnya ini datengin si tukang gali kuburan, nanya, tadi Hasan ngapain? Minta gali kuburan tuh di samping kuburan datuknya. Untuk siapa? Untuk dia, katanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan disitulah baru anggota keluarganya ini baru sadar bahwa apa yang dilakukan Hasan ya betul-betul serius anak ini. Kalau 2 hari lagi itu adalah hari kematiannya. Tapi yang anehnya di sini, ya, Ferry mengatakan, nih orang tahu dia 2 hari lagi bakal mati, tapi dia bukan menyibukkan diri untuk ibadah, malah sibuk untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk prosesi pemakaman. Nah, jadi diikutin terus perjalanannya si Hasan sampai di mana menjelang 1 hari lagi sebelum hari yang dikatakan Hasan. Si Hasan tiba-tiba pulang, dia bawa batu nisan. Batu nisan itu dikasih ke bapak dan ibunya dengan mengatakan, Pak Bu, nih batu nisan Hasan sudah Hasan tempah, nama, tanggal lahir, dan tanggal kematian. Itu jelas. Tanggal kematian itu menunjukkan tanggal keesokan harinya pada hari itu. Menangislah ibu dan bapaknya Hasan. Menangis sejadi-jadinya, dan Hasan ditanya, kamu tahu dari mana, Nah? Kok kamu bisa mengatakan seperti ini? Yakin sekali. Kok bisa? Kenapa? Ditanya seperti itu, baru di sini Hasan tidak menjelaskan semuanya ya. Masih teka-teki loh ini. Hasan cuma sedikit mengatakan bahwa yang kulihat itu sepertinya nyata, Bu. Yang kurasakan itu akan benar-benar terjadi. Hasan melihat 3 hari belakangan ini, itu Hasan sudah melihat sebelum hari itu terjadi. Ibu bapak sibuk nanya Hasan, kok kamu tahu kamu bakal mati gimana? Tapi Hasan tidak dapat menjawab, tapi Hasan cuma dapat melihat kalau besok adalah hari kematian Hasan. Hasan minta maaf sama ibu, minta maaf sama bapak, minta maaf sama semuanya. Hasan minta maaf.
Hasan tidak tahu harus menjelaskan seperti apa biar ibu dan bapak percaya. Hasan cuma minta, selepas Hasan pergi besok, ikhlaskan Hasan untuk pergi selama-lamanya, bukan pergi untuk kembali. Yang mana di keesokan harinya setelah hari itu Hasan menyerahkan batu nisan kepada ibu bapaknya, Hasan ini jadwal berangkat kerja dia. Nah, mengetahui hal itu, banyaklah nih bercabang-cabang pikiran anggota keluarga. Ferry lah yang paling jelas nih. Pikiran Ferry, abangnya ini akan mengalami kecelakaan. Abangnya ini mobilnya itu bakal tabrakan lah. Itu menyebabkan Hasan meninggal dunia. Jadi ya, seluruh abang-abangnya si Hasan ini, termasuk Ferry sama bapaknya, datang ke PO, bilang sama orang PO, Hasan nggak kerja lagi, Hasan berhenti. Kalau mau cari kernet untuk berangkat hari ini, cari yang lain. Kenapa Pak? Kenapa Bu? Nggak dijelaskan, pokoknya Hasan berhenti, tanpa sepengetahuan Hasan. Nah, ketika Hasan mau keluar rumah nih dia, mau pamitan, Pak, Bu, Dek, Bang, yuk, Hasan mau berangkat, mau kerja. Ya, aku pergi yo, itu dilarang. Tidak boleh, bahkan keluar rumah pun Hasan tidak diperbolehkan. Loh, kenapa? Kok aku tidak boleh kerja? Aku kerja loh, nyari duit. Kenapa? Kenapa apanya? Kamu tuh gila. Nangis, semua-muanya nangis. Kenapa? Kamu ngerasa ya kalau kamu bakal mengalami kecelakaan? Ada mimpi ya? Ada tanda-tanda ya? Sampai-sampai dibawain orang pintar, minta dilihat. Ada ndak adekku ini tanda-tanda mati berdarah, mati bujangan? Kan kalau di dusun atau di daerah, di Jambi pun ada kayak gitu. Biasanya ya orang-orang yang bisa mengerti itu tanda-tanda orang mati berdarah atau mati bujangan, mati kecelakaan atau dibunuh atau apa, itu ada tanda-tanda ciri-ciri fisik di tubuhnya. Nah, si dukun atau orang pintar ini tadi, tabib ini tadi mengatakan ndak ada tanda-tanda adikmu ini mati berdarah. Nggak usah khawatir, di perjalanan insya Allah sampai dia ke tujuan, balik selamat dia. Tidak perlu kalian khawatirkan tanpa si dukun atau ahli nujum ini diceritakan apa yang sudah terjadi. Pernyataan dari Hasan sendiri kalau hari itu dia akan mati. Jadi ahli nujum atau tabib ini tadi mengatakan tidak ada tanda-tanda. Ya sudah, alhamdulillah, syukurlah kalau tidak ada tanda-tanda. Nah, jadi Hasan di hari itu tidak diperbolehkan untuk keluar. Pagi menjelang siang, anggota keluarga di sini masih siaga. Mendekati waktu zuhur, Hasan masuk ke kamarnya. Hasan bilang, capek kayak gini terus, keluar nggak boleh. Yaudah, aku mau ganti baju, aku mau tidur. Ya sudah, tidurlah, kata bapaknya si Hasan. Nah, masuk Hasan ke kamar yang dia katakan dia mau tidur. Itulah saat-saat Hasan pergi meninggalkan mereka semua yang mengkhawatirkan Hasan. Mereka semua yang memperkirakan kalau hal buruk akan terjadi, hal buruk akan dialami oleh Hasan. Hasan diperkirakan oleh keluarga akan mengalami kecelakaan, meninggal dunia. Itulah gambaran terburuk ya dari keluarga karena Hasan bilang mati. Namun sesuatu yang tak terduga. Hasan meninggal dalam keadaan baik sekali, dalam keadaan tertidur. Tak ada satupun yang menghadap Hasan ketika sakaratul maut. Sekitar jam 12 siang, Hasan berpamitan masuk ke kamar. Di jam 1:30 siang, Hasan dibangunkan untuk makan siang sama-sama. Dan ketika Hasan dibangunkan, beliau sudah tidak bernyawa lagi. Apa yang dikatakan Hasan sama tukang gali kubur? 2 hari lagi, menjelang siang, lubang kuburannya harus siap. Untuk siapa? Kuburan siapa? Siapa yang mau dikubur di sini? Aku. Tepat di hari itu, di hari yang sudah diketahui oleh Hasan. Siang menjelang sore, Hasan telah pergi meninggalkan dunia ini. Hasan telah mati. Mati di hari yang sudah diketahuinya. Di hari yang sudah ditentukan sebagai takdir yang telah tertulis. Takdir yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ferry yang menyadari kalau abangnya betul-betul meninggal di hari itu, beliaulah yang ngebeban batin yang paling besar. Karena
sebelum Hasan belanja barang-barang untuk perlengkapan kematian, Ferry sempat berkata, kalau kayak gini kau mati nanti pun barang-barang orang yang kau pinjam. Itu yang membuat Ferry serasa kayak dihantam. Semua tidak percaya dengan apa yang terjadi. Kepergian almarhum Hasan sangat mengejutkan sekali. Kepergian almarhum Hasan di sini membuat seluruh anggota keluarga sangat berduka. Kehilangan juga dirasakan oleh warga sekitar tempat tinggal almarhum Hasan. Mereka-mereka yang mengenal sosok Hasan seperti apa. Ya, sosok Hasan anak yang baik, sosok Hasan anak yang tidak niku-niku. Di usia yang sebaya Hasan tidak mengikuti pergaulan anak-anak yang dalam tanda kutip anak-anak nakal. Jadi kepergian Hasan di sini dipertanyakan oleh warga-warga, menanyakan kepada seluruh anggota keluarga, kenapa, kok bisa, sakit apa? Seluruh anggota keluarga di sini tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut, dan awalnya mereka ragu untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun lambat laun apa yang ditutup-tutupi oleh anggota keluarga bahwa Hasan ini, beliau sudah menyadari kematiannya itu kapan. Ini diketahui oleh warga dan banyaklah di sini menimbulkan pemikiran yang macam-macam. Ada yang mengatakan kalau Hasan ini nuntut ilmu sesat, jadi seakan-akan dia bisa membaca takdirnya sendiri. Jadi banyaklah pemikiran seperti itu, dan sebagian warga di sini beranggap kalau setelah dimakamkan Hasan akan gentayangan, mati penasaran, karena ya cara meninggalnya ini tidak wajar sekali. Jadi sebagian warga di sini takut, sebagian warga di sini mulutnya tidak bisa direm, terdengarlah oleh anggota keluarga dari Hasan ini. Ya, Ferry mendengar kalau abangnya difitnah, gentayangan segala macam, tepat di malam keempat setelah jenazah dimakamkan. Anggota keluarga yang sudah geram, kesal dengan mulut yang tidak bertanggung jawab ini, mengajak orang-orang yang berpikir, beranggapan kalau Hasan ini meninggalnya gentayangan, datang ke kuburannya malam-malam, jagain kuburan almarhum Hasan lah dikatakan. Nah, warga yang ditantang seperti itu, ya mereka, ayolah kita buktikan. Aku juga penasaran di malam tersebut. Lagi-lagi sesuatu yang tak terduga terjadi. Bukan munculnya sosok penampakan almarhum yang gentayangan keluar dari kuburnya, enggak. Di area pemakaman tersebut, ini tercium pekat sekali aroma wewangian. Bukan aroma wangi kembang kantil, ya, wewangian yang bikin merinding, enggak, tapi wewangian seperti yang sering digunakan ustadz-ustadz atau imam-imam masjid ketika berada di dalam masjid atau ketika tengah menunaikan ibadah. Wangi sekali. Wanginya itu bikin kalau kita hirup dalam-dalam aromanya, bikin kita tuh kayak melayang gitu. Tenang sekali hati ini. Yang tadinya gelisah, gusar, memikirkan almarhum ini bakal gentayangan, itu seketika hilang. Kayak apa ya, kayak ketenangan itu kita dapat setelah kita mencium wewangian yang ada di sekitar pemakaman tersebut. Aroma tersebut berasal dari dalam kubur almarhum Hasan. Sontak, kejadian ini membuat orang-orang yang telah berpikir, telah memfitnah almarhum mati sesat, ini menangis terseduh-seduh, seakan-akan habis dinasehatin, seakan-akan habis diceramahin. Dan anggota keluarga yang ada di sana di sini makin kebingungan dengan apa yang telah terjadi. Nah, itulah ya, Ferry yang memiliki rasa penyesalan yang teramat dalam atas apa yang terjadi sebelum abangnya meninggal. Ya, dia sempat menggerutu, mengutuk, matilah kau bang. Itu menjadi sebuah penyesalan yang sangat mendalam sekali. Tapi pihak keluarga mengatakan, untuk apa kau sesali? Abangmu meninggal dalam keadaan baik. Tidak usah kau berpikir yang macam-macam sampai membebani dirimu. Ferry di sini sempat memiliki saran atau usul. Gimana kalau kita tanyakan saja sama orang-orang pintar atau kiai-kiai lah tentang apa yang telah terjadi sebelum kematian dari almarhum Hasan. Tapi pihak keluarga di sini lebih memilih untuk menjadikan ini sebagai sebuah misteri dalam kehidupan. Misteri yang nyata yang telah terjadi.
Mereka tidak ambil pusing apa yang sebenarnya terjadi. Mereka yakin ketentuan keputusan yang telah Allah tetapkan untuk keluarga mereka, untuk anak mereka Hasan, bagi orang tuanya, itu adalah ketentuan yang terbaik. Siapa yang tidak menginginkan kematian seperti kematian almarhum Hasan? Dan banyak yang menyimpulkan, ya, tanpa diminta, ulama-ulama yang ada di sekitaran kampung di sini sering menyinggung tentang kematian yang telah dialami oleh almarhum Hasan di pengajian-pengajian yang ada di masjid, yang ada di kampung-kampung tersebut maupun di kampung-kampung sebelah. Banyak yang mengatakan itulah yang dinamakan sebagai takdir mubrang. Nah, untuk lebih detail dan jelasnya lagi, kenapa almarhum ini dapat mengetahui hari tanggal kematiannya itu datang, wallahu a'lam bishawab, saya tidak berani menjelaskan karena tak tertulis dalam cerita yang dikirimkan oleh Ferry. Tidak berani saya untuk mengandai-andai, untuk menerka-nerka apa yang sebenarnya terjadi yang telah dilalui oleh almarhum. Yang jelas adalah sesuatu yang spesial sekali, yang mungkin 1001 yang hidup di dunia ini yang akan menemui kematian, yang akan mendapatkannya. Mungkin salah satunya adalah almarhum Hasan. Entah apa amalan yang beliau lakukan, ibadah yang beliau lakukan tanpa diketahui, tanpa dilihat oleh halayak banyak. Itu urusan insan dan sang pencipta. Jadi itulah kisah misteri yang dapat saya bagikan di segmen akhir tahun ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, dan semoga kita semua kelak nanti ketika ajal menjemput, kita dapat meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya robbal alamin. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini. Saya Rio Wijaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.